Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai aku cuma mau ngasih tahu biar kedepannya kalian gak bingung saat ngeliat isi YouTube aku. Oke, kenali dulu, nama aku Rona Dinawati. Kenali aku dengan nama Dina saja. Aku tuh bukan penulis, tapi dari dulu aku tuh suka banget nulis cerita. Dulu pernah ikut lomba, tapi emang dasarnya nggak tahu apa-apa, aku gagal jadi juara. Tapi meskipun aku nggak juara, cerita aku tuh dijadiin antologi, dibukukan bersama 30 peserta lainnya. Alhamdulillah aku udah punya 2 antologi. Kok cuma 2? Kan ya karena aku berhenti nulis. Tapi emang dasarnya nggak bisa berhenti mikir. Aku putuskan untuk buat cerita di YouTube, biar ide dalam kepala aku nggak kebuang sia-sia. Oke, sampai di sini dulu perkenalan dari aku. Jadi semoga kalian suka ya sama ceritaku. Gila, jebol lecture. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sudah menjadi kebiasaan di perumahan Ketut Merpati mendengar hiruk-pikuk warga mengoceh dan siulan berbagai binatang setiap pagi. Keseharian para warga di perumahan sederhana di dalam gang sempit itu adalah bertukang, berternak dan berdagang. Wajar jika perumahan itu selalu identik dengan kebisingan. Suara kendaraan motor berbaur dengan derai tawa anak-anak SD yang sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Di kejauhan terdengar Empok Minah berteriak menjajahkan dagangan selang-seling dengan suara palu si tukang bangunan. Koko ayam terdengar menandakan hari beranjak siang. Di tengah keributan pagi itu terdengar jeritan seorang gadis berasal dari dalam rumah bercat hijau muda. Indah meraup wajah yang basah, lalu menatap wajah bengis sang ibu, kemudian turun pada ember kosong di tangan wanita bertubuh gempal itu lantas mendesah. Lagi-lagi disiram air, ujung-ujungnya dia sendiri yang akan membereskan kekacauan di kamar itu. Menyebalkan. Ibu menyiramku lagi. Indah menatap ibunya dengan bibir manyun. Makanya kalau gak mau disiram, tidur jangan kayak kebo. Kok aku disamain sama kebo sih, Bu? Indah tampak tak terima. Gak usah protes. Buruan bereskan semua ini, lalu mandi, sarapan, abis itu berangkat ke sekolah. Ini bukan hari libur. Ngerti kamu? Ayo, buruan. Entar kamu telat, titah Marni tak terbantahkan. Ia kemudian berbalik keluar kamar setelah memastikan sang putri tidak akan kembali tidur. Kalau begini terus cara ibu membangunkanku, sudah dipastikan aku akan selalu telat datang ke sekolah. Protesnya, tapi tak ada balasan karena sang ibu sudah berada di luar. Mengambil air di sumur belakang rumah. Indah pun tidak punya pilihan lain, ia segera bangkit, melepas sprei dan sarung bantal yang basah, lalu dibawa keluar untuk dicuci. Abel membuka mata saat merasakan panas di wajah, tapi belum sempat membuka sepenuhnya. Netra itu kembali terpejam karena belum siap menerima cahaya yang begitu terang. Setelah beberapa detik, netra itu kembali terbuka. Udah siang aja. Perasaan baru tidur gue, gumamnya dengan suara serak khas bangun tidur, lalu menguap selebar-lebarnya. Ia masih sangat mengantuk. Semalam baru tidur jam 5 pagi karena keasyikan nonton YouTube tutor modifikasi Yamaha R6. Abel masih malas-malasan di tempat tidur saat melirik jam beker di bufet pukul 7.10 menit. Mampus, bakalan telat nih gue. Ia bangkit turun dari tempat tidur, mengambil ikat rambut di bufet, lalu berlari masuk kamar mandi sambil mengikat rambut. Dia hanya bersih-bersih seadanya, menggosok gigi, membasuh wajah dengan krim. Meski penampilan bisa dikatakan tidak feminin, tapi jiwanya masihlah seorang perempuan yang ingin selalu terlihat cantik. Selesai bersih-bersih, Abel kembali ke kamar menuju lemari mengambil seragam sekolah dan ripet jeans, lalu memakainya. Kemudian berjalan ke meja belajar, memasukkan buku-buku pelajaran hari ini. Setelah itu melangkah menuju rak sepatu, mengambil sepatu hitam dan memakainya.
Semua dilakukan dengan terburu-buru. Abel keluar kamar berlari menuruni tangga hingga menimbulkan suara tap, tap, tap saat tumit sepatu beradu dengan lantai. Dewi, sang mama terpaksa berhenti membaca majalah hanya untuk melihat ke arahnya. Abel, panggilnya menghentikan langkah gadis yang sedang terburu-buru itu. Abel menatap sang mama dengan senyuman. Abel berangkat dulu ya, Ma. Udah telat banget nih. Gak sarapan dulu? Enggak, Ma. Abel sarapan di kantin sekolah aja entar. Ya udah, hati-hati di jalan, jangan ngebut ya, Nak. Yes, Mom. Abel kembali melanjutkan langkah yang sempat terhenti. Setibanya di luar, ia menaiki Yamaha R6, lalu menjalankan motor itu keluar dari pekarangan rumah. Abel tersenyum saat melihat gerbang SMA Sriwijaya masih buka. Rupanya hari ini banyak juga murid yang datang kesiangan. Ia menekan klasen berkali-kali membuat orang-orang yang menghalangi jalan menyingkir ke tepi. Indah yang terkejut terpaksa berhenti mengayuh sepeda, lantas menatap jengkel ke arah si pengendara motor. Untung gue gak jatuh. Tuh orang gak sabaran banget deh, gerutunya. Lalu kembali mengayuh sepeda masuk ke pekarangan sekolah dengan wajah masam. Setelah memarkir motor, Abel langsung berlari ke arah toilet. Ia harus mengganti ripet jeans dengan rok sekolah. Jika tidak, Bu Vika pasti akan menghukumnya dengan sadis. Membayangkannya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Abel melirik jam di pergelangan tangan, 5 menit lagi bel akan berbunyi. Larinya semakin dipercepat, mengabaikan pandangan orang-orang yang menatap aneh. Di persimpangan dia malah tak sengaja menabrak seseorang. Alhasil mereka jatuh tersungkur ke lantai hingga menimbulkan suara gedebuk yang cukup kuat. Abel tidak sempat mengaduh. Ia menatap sosok itu dengan rasa bersalah. Sorry, gua beneran gak sengaja. Gua buru-buru nih. Sorry ya, gua gak bisa bantu ngerapin buku lo. Abel menatap prihatin sekumpulan buku yang berserakan di lantai. Sorry, gua harus pergi. Ia kemudian bangkit berdiri dan berlalu meninggalkan sosok itu sendirian. Abid masih bertahan pada posisi duduk, masih belum bisa mencerna apa yang terjadi. Seraut wajah dan suara gadis yang menabraknya memenuhi tempurung kepala. Gadis itu semakin cantik dari hari ke hari, membuat perasaan yang sempat ia lupakan kembali hadir. Abid tidak menyadari keberadaan Indah di hadapannya. Perempuan itu menyapa dengan senyuman, tapi detik kemudian mengerutkan dahi saat salamnya tak bersambut. Bertambah heran saat mendapati lelaki itu duduk di lantai dengan buku-buku berserakan. Abid kok bisa duduk di lantai? Kenapa ya? Indah bermonolog sendiri, lalu ikutan jongkok di hadapan lelaki berkacamata itu. Kemudian mulai mengambil buku itu satu persatu. Nih, buku-buku lo. Indah mengulurkan semua buku itu, tapi tak kunjung disambut. Abid, seru Indah seraya menyentuh bahu lelaki itu. Abid terperanjat. Ia menoleh lantas mengernyit saat mendapati Indah di hadapannya. Indah, ada apa? Tanyanya sambil garuk-garuk kepala yang memang tidak gatal. Lo ngelamun? Dipanggilin nggak nyahut. Hehehe, maaf deh, it's okay. Indah tersenyum, lalu mengulurkan kembali buku-buku itu. Ini buku lo, udah gue beresin. Makasih udah ngebantuin gue. Abid menerima semua buku itu, lalu bangkit berdiri. Kemudian keduanya berjalan beriringan menuju kelas. Jangan datang lagi cinta, bagaimana aku bisa lupa, padahal kau tahu keadaannya.